Selamat pagi, kita jumpa lagi di video hari ini. Kita akan bahas mengenai tugas-tugas SPG yang ada di lapangan. Ya, tugas SPG tolong diterapkan semua yang kita akan bicarakan hari ini. Jadi kita lebih unggul di pasaran ya dibanding merek lain. Ya, yang pertama saya minta tolong dari penampilan SPG bersih. Ya, jangan terlalu keringat-keringat, tolong bersihkan diri dulu semua, relax. Ya mungkin ya ini bisa kelihatannya konyol, tapi ya cuci muka atau aura kita tuh bagus, jangan kayak jenuh atau apa. Ya itu pertama, aura kita jangan sampai negatif, aura kita harus positif dan semangat. Oke. Kedua, baju kalian bebas sih, bebas dalamnya apa ya, pakai yang sesuai, yang kalian comfortable aja, nggak kepanasan. Pakai ini apron ini yang kita sudah berikan. Oke. Nah di sini ntar ada contohnya yang apron itu yang mana, tulisannya yang install promotor. Oke, bisa kelihatan install promotor. Saya mohon kalian pakai, kalau bisa ini nggak usah dicuci, taruh aja di tempat kerjaan atau taruh di tas. Kalau sudah selesai, copotin, pakai pas kerja lagi, nggak usah dicuci kok. Ya, ini bisa di scan ini ke Instagram kita. Ntar saya jelasin kenapa semua ke Instagram. Oke, bisa di scan. Nah ini pertama. Kedua, kalian pakai ID tag. ID tag ini ya, pakai di layar, ada sininya, ini ID tag. Bisa lihat contohnya di sini. Oke, ID tag. Oke, dengan sikap kalian cara menjual, pertama kamu harus bisa meyakinkan customer untuk membeli produk. Pentingnya apa? Oke, kamu harus bisa jelasin bahwa produk tersebut mereka perlu, ya. Dan kedua, mereka lebih murah lebih banyak aksesoris ya oke. Jadi harus bisa meyakinkan mereka. Nah, yang 3 selling point yang waktu itu saya sering jelasin di setiap video ID Live, kamu harus bisa menjelasin 3. Namanya 1, dari sisi harga. Ya, harga kamu harus bisa bandingkan, harga kita lebih murah daripada merek apa. Ya, pertama harga. Kedua, spesifikasi. Spesifikasi kamu harus bisa bandingkan kita dengan merek lain yang lebih terkenal, tapi kita lebih unggul dari spesifikasi. Jadi kamu harus tahu lawan kita siapa aja. Spesifikasi. Ketiga, bonus aksesoris. Bonus aksesoris kita lebih banyak dari merek apa aja. Merek yang lebih terkenal, mungkin mereka lebih tahu, tapi bonus kita lebih banyak. Jadi semua itu lebih bisa bikin customer lebih yakin beli produk kita. Lebih murah, lebih banyak aksesoris, speknya lebih tinggi. Nah, kalau mereka menemukan sesuatu yang mereka lebih maksudnya bisa lebih value, ya, itu pasti mereka akan beli. Itu tugasnya SPG, harus bisa jelaskan itu. Kalau kamu menjelaskan produk yang lebih mahal, lebih jelek, mereka nggak mau beli. Ya, harus jelasin selling pointnya apa, benefitnya mereka apa. Jadi kamu harus tahu perlawanan kita siapa, ya, gitu. Kamu harus bisa. Terus tugas SPG, saya mau kalian display produk. Display produk kalau misalnya lagi di toko, mohon semua logo-logo kita ya kedepanin, semua tampak depan kayak begini. Jangan kayak gini ya, dari pihak customer harus begini semua. Jelas, logo kita bisa kelihatan semua, ya, rapi, bikin raknya menarik. Dan kita kan udah sediakan ini namanya POP, pot kayak gini bagi segitiga, ya, bagi segitiga, terus ditempel kayak gini, ya, ini lipat lagi, jadi tempel, jadi segitiga. Oke, ini pop 1,
Ini mini pop. Ya, ini bisa 3 sisi juga, mini pop. Oke, mini pop. Ini mini pop 2. Ya, ini semua bisa di-scan semua. Terserah mau pakai gimana, enak kayak gimana. Ya, ada saya lihat beberapa orang ini digunting, ditaruh di raknya, itu juga boleh. Ya, sekreatif masing-masing aja cara bikin rak kalian sebagus mungkin. Ya, dengan adanya ini, dalam skenario begini deh, produk merek A, B, C, D, banyak pilihannya. Tapi kita ada ini semua. Kadang-kadang kita lebih profesional daripada merek lain. Ya, ini supaya menarik perhatian di rak kita. Oke, jadi penting kita harus lebih unggul dari merek lain di kondisi rak. Gimana caranya lebih menonjol? Oke, kalau saya bisa taruh satu produk satu video saya juga mau, tapi kan tidak bisa. Jadi cara pakai ini pakai namanya POP, ya, POP, mini POP, mini POP 2, mini pop 1, mini pop 2. Oke. Nah, yang tidak boleh dilakukan satu, kalian ingat kalau misalnya kalian kerja di toko-toko, mereka kadang sering tulis nih kode-kode toko pakai spidol. Tolong jangan, karena bilangin ke mereka kalau ada marking seperti tersebut kita tidak terima balik. Ya, jadi dus harus kondisi secara sempurna. Kalau mereka mau tempelin harga dus kayak harga modalnya mereka, harus tempel pakai stiker yang bisa dicopotin. Oke. Karena dus ini kita benar-benar kita harus bisa selamatkan. Ya, soalnya ini kita masukinnya beda kontainer, beda kiriman dengan ininya, produknya. Jadi tidak segampang itu kita bisa dus. Nah, kalau misalnya customer nih mau beli terus dusnya, oh saya nggak perlu dusnya deh, jangan dibuang, ininya kirim balik ke kita, ya, kirim balik pas ada returan. Nah, kita mengenai returan dari toko kita anjurkan sebulan sekali aja, sebulan sekali di luar kota, kumpulin di satu box, ya, sebulan sekali kirim balik ke kita. Oke, jangan setiap saat, setiap bulan. Dan dus kosong kalau bekas customer jangan dibuang, kirim ke kami balik. Oke, ingat, jangan lupa. Oke, selain itu kamu kan tadi udah dekor rak ya, udah penampilannya gimana, kamu harus dekor toko. Nah, dekor toko itu bisa apa aja? Dekor toko itu ntar bisa, kalau ada tokonya ada TV, boleh minta izin untuk tayangkan video-video dari Adilat punya YouTube. Ya, kita ada special playlist khusus untuk iklan-iklan tersebut, ya, tidak berisik, cuman kayak foto-foto slideshow. Kalian boleh minta izin. Itu TV. Bisa, ini namanya stand banner. Stand banner ini biasanya untuk di indoor, bisa dekat di daerah kamu, daerah rak-rak yang kamu jaga. Ini stand banner. Nah, biasanya mereka bikin lalu tagih ke pusat. Oke? Jadi saya nggak apa-apa buang uang untuk toko-toko membuat stand banner. Ya, stand banner biasanya ukurannya 60 kali 90 atau 60 kali 80. Ya, itu toko bikin, habis itu tagih ke kita. Ya, jangan lupa stand banner, contohnya di sini. Nah, kalau yang misalnya yang toko ada stok produk-produk baking, contohnya ini baking ya, 335, 200A, semua stand mixer sama hand mixer harus ada ini. Ada pop namanya Giovanni, ya. Pop Giovanni harus kamu bisa jelaskan juga kalau beli produk tersebut mereka berhak untuk konsultasi gratis oleh Chef Giovanni. Ini sangat-sangat berharga. Kenapa? Mereka sering
beli oven atau stand mixer, pas mereka ikut kursus tetap pas pulang mereka nggak bisa caranya, ya. Ada trik-trik tersebut yang mungkin harus dipelajari dari Chef Giovanni, ya. Chef Giovanni mengenai oven udah tahu semua menu apa aja berapa derajat. Jadi kita konsepnya namanya baking anti gagal dengan Chef Giovanni, ya. Cuman merek kita yang bisa kasih konsultasi tersebut, merek lain tidak ada. Jadi ini lebih bagus daripada kamu kursus kue. Kenapa? Kursus kue itu kamu udah les kursus, tapi mereka pakai ovennya oven merek lain. Pas kamu balik ke rumah, ntar beda lagi, ya. Tidak menemu itu namanya suhunya. Jadi Chef Giovanni untuk baking produk, jangan lupa harus ada POP-nya di rak kalian dan harus bisa jelaskan ini juga. Oke, kita juga ada neon box ya, neon box yang seperti ini. Neon box itu saya pilih customer untuk yang omsetnya yang besar, ya, omset yang besar, dan kalian bisa itu kita kirimkan satu neon box ukuran 80 cm dan bisa bawa kemana-mana, ya. Kalau sering ada pameran, ada apa, itu bisa box itu bisa kamu pakai lampu dan bisa pakai itu digantung di tembok, biasanya di kasir atau di atas rak, ya. Itu tapi khusus untuk customer yang sangat ramai, soalnya modal satu neon box ini mahal. Oke, selanjutnya aktivasi garansi. Nah, aktivasi garansi ini agak tricky, saya harus jelasin kenapa. Aktivasi garansi kalau merek lain, mereka ada satu kertas, digunting, kirim ke PO Box, ya. Menurut saya tidak begitu berguna. Kalau kita semua arahnya ke Instagram, ya. Lihat di Instagram kita ke sini. Nah, cara ke situnya gimana? Kamu bisa scan dari sini, scan, atau kamu bisa ke kartu garansi, scan, ya, sesuai prosedur, scan. Setiap produk elektronik ya. Kalau ini bukan elektronik, ini tidak ada garansinya. Yang harus ada garansi itu elektronik. Setiap produk elektronik isi kartu garansi. Kartu garansinya itu udah online. Kamu udah scan, jatuhnya ke Instagram ke sini, dan kamu ntar klik di link bio-nya di sini, ya. Link bio-nya ntar kalau sudah klik keluar halaman Linktree seperti ini. Kamu scroll dikit ke atas, di sini ada tombol namanya produk, bukan produk katalog, itu aktivasi garansi. Klik di sini, ya. Klik di sini, kamu baru isi formnya. Yang saya lupa, lakukan ini dengan HP customer. Kenapa? HP customer kamu ke Instagram, kamu suruh follow, gitu ya. Kamu klik follow dulu. Kamu yang lakukan. Bu, saya bantu ya aktivasi garansi. Minta handphonenya ke Instagram, klik follow dulu, baru kamu klik linknya di sini, link di Instagram. Lalu isi, kamu bantu isi, ya. Kenapa begitu? Soalnya ntar ujung-ujungnya follow nggak follow, ujung-ujungnya Instagram kita bakal muncul terus di feednya mereka, ya. Kan mereka udah pernah mampir ke IG kita, jadi lama-lama bakal feed kita bakal nyala terus di handphone mereka. Itu yang kita mau. Itu bagaimana cara kita menjadi viral, ya. Itu mulai dari setiap SPG di ujung-ujung di lapangan masing-masing dari kota-kota satu Indonesia. Itu ntar Instagram bakal tahu kalau banyak orang visit ke Instagram kita dan membuat kita viral, ya. Atau bisa dari TikTok, bisa masuknya dari TikTok juga. Jadi terserah kalian mau dari masuk TikTok atau mau masuk dari Instagram, prosedurnya sama, klik linknya baru itu, ya. Terserah kalian mau gedein TikTok atau gedein Instagram, oke. Nah, itu cara aktivasi garansi. Nah, aktivasi garansi di bagian bawah ada tulisannya, sudah membaca cara pemakaian.
itu sangat penting. Satu, kamu jelasin dulu. Ya, ingat kan setiap produk ada cara pemakaiannya supaya tidak overheat, tidak rusak. Itu kan udah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Itu harus kalian jelasin. Tapi kamu harus bikin customer, ingetin customer bahwa harus baca juga. Bacanya itu di mana? Di website kita. Ya, di website kita tinggal di sini, di website kita di bagian kanan ada search, masukin 3 kode kita. Misalnya ini 216. Ya. Masukin kodenya di situ di website kita 216. Cek, baca semua di sini. Ya. Itu yang penting. Customer harus paham cara pemakaiannya, karena kalau hal terjadi yang kita sudah jelaskan di sini, hal terjadi tetap mereka lakukan, kita tidak cover garansinya. Jadi sangat penting. Oke, balik lagi. Kalau customer mau ada komplainan, ada mau nanya service center, kita arahkan kemana? Arahkan ke Instagram lagi. Instagram lagi, balik lagi kita pencet link yang ada di Instagram, terus muncul halaman yang Linktree ya seperti ini. Nah, kita scroll ke atas, ada namanya service center ya. Jangan langsung kamu arahin ke service center lokasinya. Kenapa? Kita caranya beda. Kita sebelum kamu mau dioperasi, kita harus ada konsultasi dokter ya. Itu sepertinya kayak begitu. Nah, service center itu tolong customer chat dulu ke bagian service center kita, jelasin masalahnya apa. 80% setelah konsultasi mereka nggak perlu servis, jadi kan hemat waktu ya. Ya kalau misalnya kayak overheat atau apa, itu cuman solusinya cuman dibiarin 30 menit nyalain lagi, jadi tidak perlu servis. Banyak orang udah panik, oh mau servis, padahal cuman hal begitu. Atau kadang-kadang cara ngeloknya salah, dia kalau nggak ngelok, nggak kunci, dia nggak bakal nyala. Nah itu caranya harus kita jelasin dulu. Jadi itulah gunanya konsultasi ke service center. Jangan langsung kirim ke service center langsung ya, harus konsultasi dulu. Kalau konsultannya bilang oke, harus servis, baru ntar dia isi service center ya. Ada di sini isi nomor antriannya ya. Jadi balik lagi ke Instagram, klik lagi linknya ke bawah, namanya service request. Service request itu kalau benar-benar harus dioperasi, harus diservis. Nah itu jangan lupa. Balik lagi mengenai dus, tolong jaga kondisi dus, jangan sampai ini ujung-ujung penyok, jangan ada tulisan-tulisan, ya jangan sampai kayak kena sudut-sudutnya ya. Itu sangat penting juga. Selanjutnya sebagai SPG, monitor stok. Itu penting. Stok, monitor stok, cukup nggak stok kita? Variannya cukup nggak? Cukup banyak nggak? Sama stok baru, barang-barang baru, sudah ada nggak barang baru? Ya, jadi kamu harus cek stok barang baru, cukup nggak stoknya? Ingat ya, kalian harus ada cukup stok untuk mencapai target. Jadi itu yang penting. Kamu harus bisa ngomong ke atasan kamu, Bu, stok kita kurang, variannya ini nggak ada. Kamu lihat brosur, di brosur di sini, kamu browse semua. Tokonya ada nggak semua stok kita? Soalnya saya perjanjian dengan toko itu harus stoknya komplit. Ya, kalau stoknya tidak komplit, kamu harus bisa komplain, bisa ngomong, Bu, kita nggak ada barang ini, kita nggak ada barang ini nih. Ya, kamu ngomongin ke sana, suruh order. Oke? Order quantity-nya itu terserah masing-masing toko. Ya, kalau misalnya jangka delivery dari Jakarta ke kota lainnya jauh, lama, ya stoknya artinya harus lebih banyak. Tapi pertama, semua produk kita stok dulu. Kedua, harus ada stok kita yang mencukupi dalam periode misalnya 1 bulan, 2 minggu, per minggu harus cukup. Itu penting. Ya, supaya apa? Supaya kalian bisa mencapai target yang kita sudah set ke kalian, dan toko juga bisa mencapai omset. Mereka tidak bisa mencapai omset kalau stoknya tidak ada. Jadi mereka perlu bantuan kamu. Ya, kamunya harus bisa menjual.
harus ada stoknya juga. Ya, kamu bisa menjual bagus, tapi kalau nggak ada stok bermasalah juga. Jadi bisa menjual, ada stok, variannya banyak. Oke, saya sudah janji kalau udah ada SPG di toko harus stok yang komplit. Ya, yang ada di brosur harus ada semua sebisa mungkin. Ya, jadi ingat itu yang kalian harus bahas ke admin toko. Ya, jadi SPG itu banyak kerjaannya. Ya, kita rekap pertama penampilan, seragam, cara menjualnya, selling point-nya apa, yang 3 selling point tersebut. Jelasin ke customer cara pemakaiannya supaya tidak ada servisan atau returan balik, customer puas. Kalau penjelasannya jelas, ya, mengenai returan, mengenai dus-dus, selamatin dus-dusnya juga, ya. Dekor toko, mau taruh spanduk ya, kita ada spanduk boleh taruh di luar, ya. Tadi saya lupa bahas lagi, ada spanduk seperti kayak gini, itu boleh taruh di luar, taruh di dalam, di tembok, ya. Terserah mau ukuran berapa, request ke kita, ntar kita bayarkan ke tokonya atau kita kirim di Jakarta. Ada spanduk, ada TV, ada t-shirt sebenarnya kayak gini, tapi t-shirt kita custom, kita nggak kasih semua. Kita kalau bisa kita kasih apron dulu seperti ini, ya, apron. Ya, apronnya beda sama apron kamu. Soalnya yang kamu punya SPG ada tulisan install promoter seperti ini. Ya, beda. Kalau yang toko-toko ada yang beda lagi. Dekor toko apalagi Giovanni POP ini banyak. Ya. Billboard juga bisa, direct papan reklame di luar, tapi saya prefer pakai spanduk, ya, bukan pakai reklame. Reklame kan agak ribet soalnya ada kayak rangkanya, ya. Terus ada mungkin ada di pilar kayak di toko-toko ada pilar, ya, ada stiker. Kalau ada yang kosong mereka nawarin ke kita, ya. Jadi sebagai SPG harus pikir gimana nih, saya kerja di sini supaya saya maksimal. Ya, merek kita harus benar-benar besar, mewah, elegan. Gimana? Kamu kreatif aja. Nanya ke toko, boleh nggak tawarin Pak Ronald ini bagian sini untuk iklan. Stand banner juga. Senjata kita banyak, ya, untuk kita promosi. Terus aktivasi garansi, ya. Tadi saya rekap aktivasi garansi, caranya gimana? Semua ke Instagram. Service center juga ke situ juga. Dan terakhir stok, ya, stok harus satu, produk baru, kedua, stok variannya harus cukup, stoknya harus cukup juga, ya. Stok baru, varian, dan stok harus cukup juga. Jadi sekian video untuk hari ini khusus untuk SPG. Sebelum kalian lakukan, mohon catat dan pelajari video hari ini. Oke, thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.